pelajaran ini. Mulai ya, kita coba. Semangat 1. Yes. Semangat 2. Oke. Jadi masalah ya. Kita ulangi lagi. Konsentrasi ya. Ini masih konsentrasi kita untuk belajar. Semangat 2. Oke. Semangat 1. Yes. Tepuk tangan dulu satu-satu. Silakan duduk. Nah, materi kita hari ini adalah bangun ruang sisi data kubus ya. Bangun ruang sisi data itu ada 4 anak ya. Yang pertama ada kubus, kedua ada balok, yang ketiga ada prisma, yang keempat ada limas ya. Nah, hari ini kita khusus belajar tentang kubus. Kira-kira ini yang ibu bawa ini apa ini? Bangun ruang kubus. Ya, bangun ruang kubus ini bentuknya seperti apa sih permukaannya ini? Persegi ya. Jadi ini adalah salah satu contoh bangun ruang yang berbentuk kubus. Ini yang ukurannya kecil ya, yang dipegang warna kuning ini. Kemudian yang di bawah warna putih ini ukurannya yang besar. Nanti kalian bisa lihat langsung ini ya. Nah, sekarang ibu lanjutkan dulu. Jadi untuk bangun ruang sisi datar kubus ini kita ada 2 pertemuan ya. Pertemuan pertama hari ini dan pertemuan keduanya nanti hari Senin sesuai jadwal pelajaran kita ya. Nah, ibu mau sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah melalui serangkaian kegiatan model pembelajaran Project Based Learning, kalian dapat yang pertama membuat jaring-jaring kubus dengan benar. Kemudian yang kedua menentukan luas permukaan kubus dengan benar. Dan yang ketiga adalah menemukan rumus luas permukaan kubus dengan benar. Ya, jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, di situ ada di atasnya itu model Project Based Learning. Jadi hari ini kita belajar itu tidak seperti yang pertemuan sebelumnya ya. Kalau sebelumnya ibu sajikan kalian masalah, kalian menyelesaikan masalahnya di sini. Nah, kalau sekarang agak sedikit berbeda. Kalian harus melaksanakan proyek. Seperti apa proyeknya nanti akan kita bahas ya. Nah, sekarang manfaat. Adapun manfaat kita mempelajari bangun ruang sisi datar kubus ini adalah karena banyaknya ditemukan benda-benda di sekitar kita yang berbentuk kubus. Jadi ketika kita memahami apa itu kubus, itu akan memudahkan kita dalam misalkan ingin membuat bak mandi yang berbentuk kubus. Kalau kita paham tentang volume kubus, itu akan memudahkan kita. Kita akan tahu berapa bahan yang kita gunakan untuk membuat, misalkan ukuran bak mandinya berapa meter, itu nanti kita akan tahu ya. Jadi akan lebih efektif ketika kita memahami bangun ruang sisi datar kubus. Ibu lanjutkan ya. Dulu di kelas 7 pernah belajar materi bangun datar benar. Bangun apa saja kira-kira yang termasuk ke bangun datar? Apa saja? Bangun-bangun yang termasuk ke bangun datar.
ada tengah, bawah. Ini akan menjadi kubus dia karena ukurannya sama, ya. Nah, sekarang dapatkah kalian memberikan ibu contoh yang lain selain yang ibu sajikan di sini? Angkat tangan coba, ada yang bisa? Coba. Apa contohnya Januar? Kotak magical. Kotak magical, bagus ya, tepuk tangan. Kira-kira yang ada di rumah kalian ini, di dapur misalkan atau di kamar mandi, boleh sebutkan coba. Angkat tangan, ayo. Ayo, ada yang berani? Jawab apa ini? Tempat kue brownies. Tempat kue brownies kotaknya ya, ya tepuk tangan dulu. Apa lagi kira-kira? Ayo, apa lagi? Coba apa lagi? Apa kira-kira Bulan? Arya? Ayo. Apa lagi? Kotak apa lagi kira-kira? Kotak helm. Kotak helm ya, jadi banyak sekali benda-benda atau bangun-bangun di sekitar kita yang berbentuk kubus. Bak mandi juga, yang punya bak mandi di rumah ya, itu bentuknya kubus. Ada juga yang berbentuk buat selain kubus kalau misalkan, tapi kalau misalkan ada itu kadang-kadang ada juga bak mandi yang berbentuk kubus. Ya, jadi itu tadi untuk. Nah, sekarang untuk pembelajarannya kita akan seperti pada pertemuan sebelumnya, kita akan berdiskusi kelompok ya. Kita akan berdiskusi kelompok untuk menyelesaikan proyeknya, dan proyeknya nanti adalah membuat jaring-jaring kubus. Dari jaring-jaring kubus yang kalian buat nanti diharapkan kalian dapat menemukan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, menemukan rumus luas permukaan kubus dan volume kubus. Ya, sekarang dibagi kelompoknya. Nanti setelah ibu bagi, silakan duduk bersama teman kelompoknya. Ya, yang kelompok pertama ada Dimas, Jihan, Ulan dan Aldi. Kelompok 2 Leni, Januar, Citra dan Dimana. Kelompok 3 Nurmala, Rohimi, Taufik dan Alia. Silakan bergabung bersama teman kelompoknya. Nah, mejanya diangkat ya. Kelompok 1 boleh sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3. Silakan bergabung bersama teman kelompok.
yang bahagia, bukan? Kali ini kita akan belajar tentang jaring-jaring kubus. Jumlah seluruh jaring-jaring kubus ada 11. Supaya mudah dipahami dan diingat, mari kita bahas menurut polanya. Yang pertama, pola 141. Perhatikan gambar berikut. Pola 141 maksudnya terdapat satu sisi di baris pertama, 4 sisi di baris kedua, dan 1 sisi di baris ketiga. Jaring-jaring kubus dengan pola 141 ada 6 bentuk. Yang kedua, pola 231. Perhatikan gambar berikut. Pola 231 maksudnya terdapat 2 sisi di baris pertama, 3 sisi di baris kedua, dan 1 sisi di baris ketiga. Jaring-jaring kubus dengan pola ini ada 3 bentuk. Yang ketiga, pola 222. Perhatikan gambar berikut. Pola 222 maksudnya terdapat 2 sisi di baris pertama, 2 sisi di baris kedua, dan 2 sisi di baris ketiga. Jaring-jaring kubus dengan pola ini ada 1 bentuk. Yang keempat, pola 33. Perhatikan gambar berikut. Pola 33 artinya terdapat 3 sisi di baris pertama dan 3 sisi di baris kedua. Jaring-jaring kubus dengan pola ini ada 1 bentuk. Nah, itulah 11 jaring-jaring kubus menurut polanya adik-adik. Bagaimana? Sekarang menjadi lebih ingat kan? Silakan diperhatikan ya. Nanti bisa diamati untuk pelaksanaan proyek hari. Hai semuanya, welcome to my channel. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Di video kali ini aku mau membuat daun uang kubus. Teman-teman tahu nggak dalam membuat uang yang dibatasi oleh 6 buah sisi yang sama besar? Kali ini aku membuat kubus dengan panjang masing-masing sisi 10 cm. Untuk lebih jelasnya yuk kita praktekin. Bahan-bahannya adalah kertas karton, penggaris, gunting, alat tulis, dan lem. Dalam membuat kubus, kita buat pola jaring-jaringnya terlebih dahulu. Kali ini aku buat pola yang paling mudah yaitu bentuk T. Untuk garis vertikal, kita buat garis sepanjang 30 cm. Dan untuk garis horizontalnya 40 cm. Kalian tinggal membagi aja per 10 cm untuk membagi tiap sisi. Nah,
buat taman garis sekitar 1 cm untuk tempat lem. Kalian pastikan ya jumlahnya ada 7. Dan selanjutnya kita gunting pola. Setelah gambar pola dari jaring buku selesai digunting, kita tekuk ya sesuai garisnya.
Nanti itu kita bisa praktekkan saat kalian membuat proyeknya ya. Kita seperti apa sih yang 141, 222, kemudian 33, kemudian 231 seperti apa, nanti kalian bisa menyusun jari-jari bungkus dengan berbagai bentuk ya. Jadi minimal nanti satu kelompok bisa membuat jaring-jaring minimal 4 ya. Jadi nanti semua bisa bekerja, satu orang bisa membuat satu jaring-jaring, tentunya dengan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Apakah jaring-jaring yang kamu temukan itu sesuai tidak dengan apa ya? Ini yang di pola yang ditentukan ya. Ya. Jadi sekarang silakan diamati RKPD yang sudah ibu bagikan ya. Silakan diamati RKPD yang sudah dibagikan, dibaca masalahnya ya. Tetapi tidak dikerjakan sekarang ya. Tugasnya sekarang adalah kalian menyusun perencanaan ya. Dengarkan ini dulu. Mendesain rencananya seperti apa kira-kira langkah-langkah yang harus kita tempuh, rencana apa yang harus kita buat untuk nantinya kita bisa menyelesaikan proyek membuat jaring-jaring bungkus ya. Silakan kalian tuliskan di lembar yang sudah dibagikan itu rencananya apa saja, kemudian kira-kira apa yang harus kita siapkan untuk kita membuat jaring-jaring nantinya. Silakan didiskusikan bersama teman kelompoknya ya. Silakan didiskusikan bagaimana perencanaan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan untuk menyelesaikan proyek. Silakan berdiskusi bersama teman kelompoknya sambil diamati masalah yang ada di RKPD itu ya. Nanti RKPD itu adalah alat bantu kalian untuk kalian menyelesaikan proyeknya. Ya, silakan. Dibaca dulu masalahnya, kemudian dituliskan rencana apa yang akan kalian buat. Ya. Silakan. Silakan ya, didiskusi caranya kira-kira untuk menyelesaikan proyeknya nanti apa yang kalian lakukan, rencana apa yang ingin kalian buat ya. Kira-kira nanti untuk menyelesaikannya seperti apa, nanti silakan dituliskan dulu ya.
apa kalian menentukan tempat itu ya. Kemudian nanti laporan yang akan kalian kumpulkan juga dituangkan di situ ya. Seperti apa laporannya yang kalian lapor ke ibu. Kemudian teknis kalian presentasi di depan nanti besok seperti apa kalian tuliskan dari sekarang ya. Misalkan siapa yang akan membacanya, siapa yang akan menjelaskan ke temannya, yang menanggapi nanti silahkan tuliskan di situ ya. Ada pertanyaan enggak? Tidak ada. Ada ya, silakan lanjutkan kalau tidak ada. Boleh berdiskusi ya, jangan berdiskusi nanti tidak dengar sama temannya. Gak apa-apa ya diskusinya, tapi jangan terlalu keras sehingga tidak terlalu temannya ya. Boleh sambil berdiskusi kan harus ngomong, nggak boleh diam ya. Silahkan, silahkan. Kan sudah tahu proyeknya tadi ya, berarti kira-kira rencana apa yang harus dibuat untuk menyelesaikan proyeknya agar proyeknya bisa berhasil ya.
ada. Kalau tidak ada, lanjutkan. Sudah jelas ya. Silakan didiskusikan bersama teman kelompoknya ya. Kenapa Januar? Pusing Januar. Berapa lama? Waktunya tambah
apa nanti boleh dituangkan di situ di rencananya ya. Namanya kita berencana tentunya pasti ada banyak ya rencana A, B, C seterusnya. Nah, walaupun nanti di pelaksanaannya terkadang ada beberapa rencana yang terkadang tidak sesuai ya, tapi namanya rencana kita harus membuat rencana yang sebaik mungkin agar bisa terselesaikan rencananya itu pada saat pelaksanaan. Ya, ya itu teknisnya kalian makanya kita rencanakan dari sekarang seperti apa yang maju, apakah mau maju semuanya boleh, mau maju perwakilan satu juga boleh ya. Tapi karena nanti kan membuatnya banyak ya untuk jari-jarinya, alangkah lebih baiknya maju semua biar semua bisa memegang nanti hasil proyeknya di depan ya. Jadi dituliskan rencananya itu seperti apa kalau merencanakan ya. Silakan dituliskan. Cara kalian mempresentasikan nanti termasuk juga dituliskan rencananya ya. Tuliskan di situ semua ya. Bahasakan berdasarkan bahasa kalian sendiri. Ibu bebaskan. Yang penting ada rencana yang sudah kalian susun. Dalam baca hasil proyek. Tuliskan di situ ya.
besar di hari. Jadi tidak kita presentasi hari ini ya. Presentasinya besok pada pertemuan selanjutnya. Yang sudah selesai nanti kelompok 2 tadi sudah selesai ya? Kelompok 3 sudah? Sudah. Kelompok 1 sudah belum? Sudah selesai semua ya? Sudah selesai semua. Sekarang kita lanjutkan menyusun jadwal pelaksanaan proyeknya. Ya, coba perhatikan ibu dulu. Yang menghadap sebelah sana boleh ke depan dulu. Nyamping caranya ya, lihat. Ya, jadi kita kalau perhatikan ibu sebentar, kita susun jadwal ya. Jadi kita sepakat ini. Kita sepakat untuk menyusun jadwal. Berapa lama kira-kira proyeknya harus kita selesaikan. Ibu kasih ini dulu, apa namanya, kesempatan kalian untuk menawarkan kira-kira berapa lama waktu yang kalian butuhkan untuk membuat proyek itu. Berapa? 2 hari. 2 hari. 2 hari. 2 hari. Itu. 5 hari. 3 hari. Ya, ada tadi ada yang bilang 2 hari, 1 minggu, 5 hari, 3 hari. Tadi kan di awal pembelajaran itu sudah tanya ya, katanya kalian masih ingat cara membuat jaring-jaring kubus. Nah, karena proyek kita membuat jaring-jaring kubus dengan berbagai bentuk minimal 4, berarti ibu rasa tidak terlalu membutuhkan waktu yang terlalu lama ya. Jadi nanti dari apa namanya, jaring-jaring yang kalian buat itu nanti kalian lengkapi LKPD yang sudah dibagikan untuk kalian menemukan rumus luas permukaan kubus dan volume kubus. Kira-kira sepakat nggak kalau ibu tentukan waktunya 2 hari dari sekarang? Jadi kan kita pertemuannya ada, kita belajarnya hari apa lagi? Senin. Hari Senin ya. Sepakat nggak kalau kita selesaikan proyeknya sampai hari Senin dan dikumpulkan sampai hari Senin? Sepakat nggak? Sepakat ya. Jadi kita membuat proyeknya selama 2 hari. Jadi proyeknya boleh kalian kerjakan di luar jam sekolah, di rumah, berdasarkan rencana yang sudah kalian susun ya. Tadi di rencana itu sudah menyusun kan tempatnya di mana, nanti silakan dilaksanakan bersama dengan teman kelompoknya ya. Nanti sambilan berkoordinasi. Ayo perhatikan dulu kelompok 2, berkoordinasi dengan ibu ya. Nanti ada di WA group yang sudah kita bentuk, nanti silakan koordinasi. Kalian juga apa namanya, harus mendokumentasikan pelaksanaan proyeknya ya. Nanti misalkan mau dilaksanakan di mana gitu. Kayak kelompok 1 sudah direncanakan kalau pelaksanaannya di mana tadi? Di mana? Di pantai. Kelompok 2 di mana? Pantai. Pantai semua. Kelompok 3? Pantai. Kalau enggak ya, karena kita memang di daerah pantai lebih enak sambil bermain ya. Kita mengerjakan proyeknya boleh di pantai. Nah, nanti sambil didokumentasikan, kalian boleh bawa HP nanti difoto. Kemudian dokumentasikan pelaksanaan proyeknya. Kalian yang membuat, memgunting semuanya itu kalian dokumentasikan dan dikirim ke ibu via WA group yang sudah kita buat ya. Kalian sudah bergabung semua akan di grup, nanti silakan dikirim nanti bukti videonya. Nah, nanti kalau misalkan merasa kesulitan dalam menyelesaikan proyeknya, silakan nanti akan dibimbing ya, akan ibu monitoring kalian bagaimana pelaksanaan proyeknya ya. Sekarang rencananya sudah disusun semua, kemudian waktu kita juga sudah kita sepakati bersama. Berapa tadi waktunya? 2 hari. 2 hari. Dan kita kumpulkan hari apa? Senin. Bisa? Senin. Jadi proyeknya hari Senin sudah dibawa ya, dikemas secantik mungkin proyek yang kalian inginkan. Karena nanti akan ada penilaian proyek, hasil proyek, penilaian produknya ya. Jadi produk siapa yang bagus dan kelompok mana yang terbaik akan mendapatkan reward dari ibu nanti ya. Dan nanti yang terbaik hasilnya
selesaikan. Waktu kalian mengerjakan evaluasi individu 10 menit ya. Jadi 10 menit nanti harus sudah dikumpulkan ya.
Itu ada nomornya ya. Nggak apa-apa mau dikerjakan nomor 2 dulu di atas, nomor 1 di bawah. Penting ada nomornya, jangan sampai tidak ada nomornya. Sudah semua ini? Ya, belum.
sudah tahu sering terencanakan langkahnya, otomatis proyeknya nanti akan kita selesaikan berdasarkan rencana yang sudah kita buat. Ya, kemudian setelah itu baru kita merencanakan bagaimana proses presentasinya besok. Ya, jadi kalau pertemuan sebelumnya kan kita belajar langsung presentasi di depan. Nah, kalau sekarang masih berbeda, ya kita rencanakan dulu seperti apa pelaksanaannya proyek itu. Proyeknya kita buat di luar dari sekolah, buat di rumah, dimanapun terserah kalian ya. Kemudian besoknya saat pertemuan kita sudah sepakat tadi ya, waktu pelaksanaan proyeknya berapa hari? 2 hari. Ya, kita sudah sepakat, maka kita akan mengumpulkan dan mempresentasikan hasil yang sudah kita temukan itu pada pertemuan selanjutnya. Kita bertemu kapan lagi? Hari ini. Ya, Senin yang pertama kita 3 jam di hari Senin ya. Mungkin itu untuk kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, ini mau merefleksi nih dulu ya. Bagaimana tanggapan kalian terhadap tugas proyek yang ini berikan? Kira-kira bagaimana? Semangat untuk mengerjakan? Semangat ya. Senang nggak dapat tugas untuk proyek seperti ini? Lebih senang dapat proyek dikerjakan di rumah atau langsung selesai di sekolah? Di rumah. Apa enak di rumah? Sampai main. Ya, jadi nanti bisa diselesaikan di rumah ya. Jadi semangat untuk mengerjakannya. Kemudian dari tugas proyek yang diberikan, adakah kendala atau kesulitan pada bagian mana yang kalian alami kesulitan?